Salam literasi. Saya di sini pembimbing literasi tim kelas bawah Tangkas Membaca. Tangsi Mekar Suka Membaca. Di sini saya akan menaklukkan tantangan atau tugas bulan Februari, yaitu membuat cerpen cerita pendek. Kemudian saya akan membacakan cerpen yang saya sudah buat. Selamat mendengarkan. Cerpen yang saya buat berjudul Sahabat Tak Memandang Bulu. Pada suatu hari di sekolah, tepatnya di kelas 3, ada seorang anak yang bernama Anis. Dia anak yang belum bisa membaca. Anis sedang duduk menyendiri di meja barisan kedua. Dia di sana terdiam, melamun. Tak lama ada putri temannya yang datang menghampiri Anis. Putri pun berkata, "Nis, kamu sedang apa?" Anis menjawab, "Aku tidak sedang apa-apa. Tapi kenapa kamu melamun saja? Aku perhatikan," ujar putri. "Aku sebenarnya belum lancar membaca, Put," jawab Anis sambil bersedih. "Oh, kamu belum bisa. Jangan bersedih, Nis. Aku akan membantu kamu untuk belajar membaca supaya kamu bisa lancar membacanya nanti," jawab putri sambil memegang pundak Anis. "Kamu serius, Put? Mau membantu aku? Putri tidak akan lelah apabila membantu aku," ujar Anis sambil memegang tangan putri. "Tidak, Nis. Aku tidak akan pernah lelah untuk mengajarkan kamu membaca. Aku tidak akan pernah membiarkan sahabat aku kesusahan, apapun itu masalahnya," jawab putri sambil memeluk Anis. "Ya Allah, Put, terima kasih ya. Kamu sahabat aku yang terbaik selama ini. Aku kesusahan pun kamu selalu ada. Dan aku belum bisa membaca pun kamu tidak pernah malu bareng bersamaku. Put, kamu memang sahabat yang terbaik selama ini yang aku kenal," jawab Anis sambil sedih dan terharu. "Iya, Nis, kita kan sahabat selamanya. Kita harus saling membantu ya," jawab putri. Tak lama dari itu, setelah putri dan Anis berbincang, putri mengajak Anis untuk pergi ke perpustakaan. Di sana, putri langsung menyuruh Anis duduk di meja perpustakaan. Dan putri mengambil buku untuk mengajarkan Anis membaca. "Nis, nih buku kamu belajar untuk hari ini. Aku pastikan kalau kamu belajar membaca dengan buku ini, kamu langsung bisa membaca," kata putri sambil duduk di sebelah Anis. "Wah, masa, Put?" jawab Anis. "Iya, Nis. Ayo kita coba. Kita mulai belajar membaca sekarang ya." Nah, setelah itu Anis pun menjawab, "Ayo, Put, semoga aku lancar membacanya ya." "Iya, amin, Nis. Ayo, Nis, ikut aku membacanya ya. Dengarkan dulu ya dan perhatikan. Lalu kamu perhatikan juga huruf-hurufnya," kata putri. "Siap ya, Nis?" Aku, aka, uku, aku. Su, ka, aka, suka. Ba, ce, aca, baca. Bu, ka, uku, buku.
Setelah itu mereka belajar membaca di perpustakaan sampai Anis bisa. Putri pun sangat bahagia karena Anis sangat gigih belajar untuk bisa membaca. Dan akhirnya setelah beberapa lama mereka belajar membaca, mereka berpelukan dan bahagia karena Putri telah berhasil untuk mengajari Anis membaca. Dan Anis sekarang akhirnya bisa membaca sedikit demi sedikit. Dan lama-kelamaan Anis bisa membaca dengan lancar. Nah, untuk cerpen yang Ibu sudah buat atau saya sudah buat, sampai di situ cerpennya. Nah, untuk tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen itu ada 2 tokoh, yaitu tokoh utamanya yaitu Anis, yang kedua Putri, ya. Kemudian watak dari cerita tersebut, dari tokoh tersebut, yaitu Anis, yaitu seorang yang pendiam. Kemudian Putri yaitu seorang sahabat yang sangat baik hati. Nah, untuk amanat dalam cerita itu, kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong apabila ada teman atau sahabat yang kesusahan. Bukannya saling mengejek, tetapi saling menyemangati satu sama lain. Supaya apa? Supaya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa karena tersemangati oleh teman yang mengajarinya. Terima kasih untuk tugas Februari hari ini. Semoga untuk tantangan selanjutnya saya bisa menaklukkannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.